Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi perbedaan nasional dalam ekonomi politik. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Yasinta Putri Amaila Dinda dengan NPM 1901010154 dan saya sendiri Arini Puspitasari dengan NPM 1901010190 dan Prabastia Safitri dengan NPM 1901010205. Ekonomi politik sendiri adalah kegiatan atau kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan tujuan dan ideologi negara. Sistem-sistem politik terdiri dari 4 macam, yaitu sosialisme, individualisme, demokrasi, dan totalitarisme. Yang pertama adalah sosialisme. Menurut Karl Marx, untuk mencapai sosialisme ada 2 ideologi atau cara, yaitu dengan komunis dan demokrasi sosial. Untuk mencapai komunis, sosialisme ini dapat diraih melalui kekerasan, sedangkan demokrat sosial melalui demokrasi, bukan kekerasan. Yang kedua yaitu individualisme. Dalam individualisme ini harus memiliki kebebasan dalam berusaha meraih tujuan politik dan ekonominya. Yang ketiga adalah demokrasi. Sistem politik yang pemerintahannya diselenggarakan oleh rakyat yang memilih langsung dan atau melalui perwakilan. Yang terakhir adalah totalitarisme. Totalitarisme ini sendiri adalah bentuk pemerintahan yang dimana suatu orang atau suatu partai politik memegang kendali terhadap seluruh aspek kehidupan manusia dan melarang adanya partai politik oposisi. Selanjutnya adalah macam-macam sistem ekonomi. Sistem-sistem ekonomi ini terdapat beberapa macam. Yang pertama yaitu sistem ekonomi tradisional. Dalam sistem ini, masyarakat hanya memproduksi barang pemuas kebutuhan yang diproduksi untuk kebutuhan sehari-hari, dan rumah tangga dapat bertindak sebagai pembeli, penjual, ataupun bisa keduanya. Yang kedua adalah sistem ekonomi kerakyatan. Sistem ini digunakan didasarkan atas asas demokrasi ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi ini berdasarkan demokrasi ekonomi Pancasila. Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal. Dalam sistem ekonomi liberal ini adalah sistem yang memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk melakukan kegiatan ekonomi di suatu negara. Sistem ini juga mengajarkan tentang memberikan kebebasan kepada perseorangan dalam setiap sektor ekonomi. Selanjutnya adalah sistem ekonomi terpusat atau sosialis. Sistem ini adalah sistem untuk seluruh kebijakan perekonomiannya ditentukan oleh pemerintah dan masyarakat hanya menjalankan peraturan yang ditentukan oleh pemerintah. Sistem ini bersifat memerintahkan karena adanya campur tangan dari pemerintah dalam bidang ekonomi yang melakukan pembatasan-pembatasan dalam kegiatan masyarakat yang mengandung kegiatan ekonomi. Yang terakhir adalah sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi campuran ini adalah gabungan dari sistem liberal dan sistem sosialis yang mengambil garis tengahnya adalah antara kedua ini, liberal dan sosialis, ini adalah kebebasan dan keadilan. Berarti antara peran mutlak negaranya yang di sosialis dan yang di peran individu liberal ini saling menonjol. Pada sistem campuran antara pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk meningkatkan kegiatan perekonomian. Kegiatan ini dibagi menjadi 2 kegiatan, yaitu pemerintah sebagai pengendali dan stabilisator, dan masyarakat diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti produksi dan konsumsi dan distributor. Sistem ekonomi tradisional.
Di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri, kelebihan, dan kelemahannya. Dalam sistem ekonomi tradisional ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, belum ada pembagian kerja. Yang kedua, hasil produksi ditentukan sesuai kebutuhan. Yang ketiga, hubungannya bersifat kekeluargaan. Yang keempat, bertumpu pada sumber daya alam. Dan yang kelima adalah menggunakan sistem barter. Kelebihannya yaitu setiap masyarakat termotivasi untuk menjadi produsen. Yang kedua, produksi tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem barter ini, masyarakat cenderung bertindak jujur. Yang kelemahannya, yang pertama, sulit menemukan kedua belah pihak yang saling membutuhkan saat barter itu. Jadi informasinya mau sesama barter itu kurang. Terus yang kedua yaitu biasanya jenis dan jumlah barang yang diproduksi tidak cukup untuk kebutuhan. Karena tidak terstruktur, ekonominya masih tradisional. Yang ketiga, tidak ada kerjasama antar individu atau masyarakat karena hanya membutuhkan pihak pertama dan pihak kedua. Selanjutnya adalah kelebihan dan kelemahan sistem ekonomi kerakyatan. Kelebihannya yaitu ekonomi kerakyatan ini disusun sebagai usaha berdasarkan asas kekeluargaan. Yang kedua, bumi, air, dan kekayaan lainnya dikuasai oleh negara yang bertujuan untuk memakmurkan masyarakat. Jadi hasil bumi yang ada di suatu negara ini adalah untuk rakyat. Yang ketiga adalah fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh masyarakat. Sehingga dalam poin ketiga ini dapat disimpulkan jika seluruh kegiatan ekonomi ini untuk memelihara kesejahteraan masyarakat. Yang keempat adalah warga negara mempunyai hak untuk memilih pekerjaan yang disukai serta mempunyai hak akan pekerjaan. Yang kelima, hak milik perorangan diakui dan pemanfaatnya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Selanjutnya adalah kelemahan. Yang pertama yaitu sistem privat liberalisme. Dalam privat liberalisme ini adalah menumbuhkan eksploitasi terhadap manusia dan bangsa lain. Yang kedua yaitu sistem etatisme, yaitu negara bersifat dominan, mendesak dan mematikan potensi dan daya kreasi dalam sektor negara. Yang ketiga, monopoli, yaitu sistem ekonomi yang memusatkan dalam satu kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabestia Safitri dengan NPM 1901010205 akan melanjutkan slide selanjutnya. Selanjutnya adalah sistem ekonomi liberal, di mana sistem ekonomi ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah hak kepemilikan alat-alat produksi itu berada di tangan perorangan. Yang kedua, ciri-ciri dari sistem ekonomi ini adalah harga barang yang menentukan dari permintaan dan penawaran di pasar. Yang ketiga, adanya persaingan bebas. Pemerintah tidak ikut campur dalam perekonomian. Lalu modal yang memegang peran penting dalam perekonomian ini. Dan yang keenam adalah adanya kesempatan untuk setiap individu mendapatkan keuntungan. Kelebihan dari sistem ekonomi ini adalah meningkatkan kualitas dan efisiensi barang yang diproduksi. Lalu ada kelebihan lainnya yaitu terpacu untuk kemakmuran diri sendiri setiap individu. Yang ketiga adalah setiap pengusaha termotivasi untuk mencari keuntungan. Yang keempat, memilih sektor usaha kemampuan finansial maupun skill. Selain itu, selain ada kelebihan, sistem ekonomi liberal ini juga memiliki kelemahan. Antara lain adanya persaingan yang tidak sehat, adanya kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin, lalu adanya monopoli, terdapat eksploitasi sumber daya manusia, dan saat memakai sumber daya alam itu tidak memperhatikan kelestarian lingkungan karena lebih pada untuk mengambil keuntungan setiap individu itu sendiri.
Ciri-ciri sistem ekonomi sosial atau terpusat. Yang pertama adalah perencanaan dibuat oleh pemerintah pusat. Ciri-ciri yang kedua, semua alat-alat produksi dikuasai oleh pemerintah. Yang ketiga, produksi, konsumsi, dan distribusi diatur secara terpusat. Ciri-ciri sistem ekonomi sosial yang keempat adalah hak milik perorangan dibatasi, dan yang terakhir, inisiatif produksi dibatasi. Untuk ciri-ciri sistem ekonomi campuran itu ada dua. Yang pertama adalah adanya campur tangan pemerintah dalam setiap kegiatan ekonomi. Dan yang kedua adalah pihak masyarakat ikut berperan dalam kegiatan perekonomian. Perbedaan sistem politik di berbagai negara. Sistem politik sebuah negara ini dipengaruhi oleh sejarah suatu bangsa dan perkembangan politiknya. Setiap negara pasti memiliki sejarah yang berbeda-beda. Setiap negara juga memiliki ciri-ciri khusus, baik dari segi ideologi, sistem politik, karakter kehidupan sosial, dan bahkan corak kebudayaan serta lingkungan alam yang berbeda. Sistem politik negara maju. Sistem politik negara maju diuraikan untuk mengetahui perbedaan antara negara satu dengan negara lainnya, terutama negara yang mewakili salah satu model sistem politik. Sebagai contoh misalnya, sistem politik Inggris mewakili model demokrasi parlementer dengan corak liberal. Rusia atau Uni Soviet mewakili demokrasi sosial komunis. Amerika Serikat mewakili model demokrasi presidensial. Prancis menggunakan model campuran antara sistem parlementer dan presidensial. Sistem politik Inggris dan negara-negara Eropa Barat. Sistem politik di Inggris adalah demokrasi dengan sistem parlementer yang menganut aliran liberalistik. Sistem politik ini banyak dipraktikkan di negara-negara Eropa Barat. Raja atau ratu sebagai lambang persatuan dan kesatuan, adat dan tradisi dipertahankan. Pemerintah dijalankan oleh Perdana Menteri yang dikuasai oleh partai yang menang dalam pemilihan umum. Sistem politik Amerika Serikat. Amerika Serikat adalah negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian yang sama sekali terpisah dengan negara induknya, kecuali dalam hal keamanan bersama. Bahkan negara-negara bagian mempunyai undang-undang sendiri. Amerika Serikat ini adalah satu-satunya negara yang melaksanakan teori trias politika secara konsekuen, yaitu pemisahan kekuasaan dengan tegas antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Badan legislatif terdiri dari 2 kamar, atau biasa disebut bicameral, yaitu Senat dan House of Representatives. Presiden melakukan kekuasaan eksekutif dan dipilih langsung oleh rakyat. Kekuasaan legislatif dilaksanakan oleh Kongres atau Senat yang beranggotakan wakil-wakil negara bagian, masing-masing 2 orang senator. Dan House of Representative beranggotakan wakil-wakil dari negara bagian yang jumlahnya bergantung dari jumlah penduduk masing-masing negara bagian. Sedangkan kekuasaan yudikatif itu dilakukan oleh Mahkamah Agung atau Supreme Court of Justice. Setelah Kongres menyusun sebuah rancangan undang-undang, kemudian rancangan itu diserahkan kepada Presiden untuk mendapatkan pengesahan. Apabila Presiden tidak menyetujui isi rancangan undang-undang itu, Presiden berhak untuk menolaknya dan memilih untuk tidak mengesahkannya, atau biasa disebut dengan hak veto dari Presiden. Rancangan undang-undang yang diveto oleh Presiden ini diserahkan kembali kepada Kongres. Lalu Kongres akan meninjaunya kembali dengan memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Presiden. Apabila dari hasil peninjauan Kongres itu ternyata bahwa sedikitnya 2/3 dari seluruh anggota Kongres tetap menyetujui rancangan undang-undang tersebut, maka rancangan undang-undangan itu harus disahkan oleh Presiden. Dengan sistem pemisahan kekuasaan ini akan terjadi check and balance yang benar-benar sempurna antara lembaga-lembaga kekuasaan tersebut, yaitu
badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Saya Hyasinta Putri Amaila Dinda dengan NPM 19010154 akan melanjutkan presentasi ke slide yang berikutnya. Sistem politik di negara berkembang. Sistem politik di negara berkembang seperti sistem politik di negara-negara Islam, Cina dengan sistem politik sistem demokrasi rakyat atau biasa disebut dengan komunis, dan sistem demokrasi parlementer di Israel. Sistem politik Iran. Dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran, sejak jatuhnya dinasti Shah Iran, kepala negara adalah imam ke-12 yang dimiliki oleh faqih atau dewan faqih, atau biasa disebut dewan keimanan. Penentuan seseorang untuk menjadi faqih dan ayatullah adalah berdasarkan kemampuan yang bersangkutan mengenai Al-Quran. Kepala pemerintahan dipegang oleh seorang presiden yang walaupun diangkat oleh rakyat, tetapi diangkat, dilantik, dan diberhentikan oleh faqih atau dewan faqih. Ketua kabinet dipegang oleh Perdana Menteri yang diangkat, dipilih, dan diberhentikan oleh presiden setelah mendapat persetujuan dari Badan Legislatif atau Dewan Pertimbangan Nasional Iran. Badan legislatif ini selain membuat undang-undang juga bertugas mengawasi badan eksekutif. Dalam membuat undang-undang harus disesuaikan dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Pertimbangan Nasional Iran. Di samping itu, dikenal pula Dewan Pelindung Konstitusi yang disebut Dewan Perwalian atau Shura Negahden, yang bertugas mengawasi agar undang-undang yang dibuat oleh Dewan Pertimbangan Nasional Iran tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan konstitusi Iran. Sistem politik Arab Saudi. Kekuasaan eksekutif Arab Saudi dipegang oleh kepala negara, yaitu seorang raja yang sekaligus menjabat sebagai Perdana Menteri dan pimpinan agama tertinggi. Tidak ada partai politik yang bertindak sebagai oposisi, tidak ada konstitusi kecuali Al-Quran sebagai kitab suci mereka, namun tidak sepenuhnya diikuti dalam hal penyelenggaraan pemerintah. Menghadapi era globalisasi, baru beberapa waktu terakhir ini, Arab Saudi membentuk badan legislatif atau Majelis Syuro. Mengenai badan yudikatif, sistem peradilan tertinggi dari pengadilan biasa, pengadilan tinggi agama Islam di Mekah dan Jeddah, serta sebuah mahkamah banding. Sistem hukum bersumber dari Al-Quran yang penjabarannya diambil dari hadis. Di samping itu, juga berlaku hukum adat dan hukum suku-suku. Sistem kerja peradilan diawasi oleh Komisi Pengawas Pengadilan yang diangkat oleh Raja. Sistem pemerintah daerah dibagi atas beberapa wilayah provinsi yang masing-masing dipimpin oleh seorang gubernur, sedangkan beberapa kota dipimpin oleh wali kota. Gubernur dan wali kota diangkat atas persetujuan raja. Garis besar perbedaan sistem politik di berbagai negara. Yang pertama, perbedaan bentuk negara. Ada dua kriteria bentuk negara, yaitu negara kesatuan merupakan negara yang bersusun tunggal. Artinya dalam negara tidak ada negara lain. Dalam negara hanya ada satu pemerintahan, satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu kabinet, dan satu lembaga perwakilan atau parlemen. Contoh negara kesatuan, yaitu ada RRC, Prancis, Indonesia, dan Jepang. Kemudian ada negara serikat atau negara federasi, yang merupakan negara yang terdiri dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri, kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerjasama. Mereka mengatur pembagian wewenang antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian. Contoh negara serikat, ada Amerika Serikat, Uni Soviet, Republik Indonesia Serikat. Kedua, perbedaan bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan ada dua macam, yaitu monarki. Kepala negaranya adalah raja yang diangkat karena hak waris dan jabatannya seumur hidup. Contohnya seperti Arab Saudi, Jepang, Brunei Darussalam, Malaysia, Spanyol, dan Britania Raya. Yang kedua ada republik, yaitu kepala negaranya adalah presiden yang dipilih melalui pemilihan umum dan masa jabatannya diatur dalam undang-undang. Contohnya seperti Indonesia, Filipina, Iran, Swiss, Amerika Serikat. Yang ketiga, ada perbedaan sistem kabinet.
Perbedaan sistem kabinet dibagi menjadi dua, yaitu kabinet ministerial, yaitu kabinet dalam pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh para menteri di bawah pimpinan Perdana Menteri. Yang kedua ada presidensial, yaitu kabinet yang pelaksanaan tugasnya dipertanggungjawabkan oleh presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata dalam presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.